Bagaimana kalau saya bilang ke Anda, cara Anda diajarkan menulis buku harian sejak kecil itu? Sebenarnya justru diam-diam bikin Anda makin stres. Nah, iya. Maksud saya, rutinitas nulis perasaan yang puitis, terus mencatat kronologi dari pagi sampai malam, itu kan yang selalu diajarkan ke kita. Betul sekali, itu realita yang ya sering banget gak kita sadari. Kita terbiasa mikir kalau nulis di kertas itu murni buat merawat kenangan. Kayak semacam kapsul waktu gitu kan? Iya, kayak kapsul waktu. Tapi kalau kita bedah tumpukan riset klinis dan psikologi kognitif yang ada di meja kita hari ini, konsep buku harian tradisional itu ternyata penuh banget sama jebakan psikologis. Oh wow. Oke, halo semuanya dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Selamat bergabung. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi dengerin sambil siap-siap mau rapat besar atau berusaha menjernihkan pikiran di tengah kemacetan atau ya sekedar pengen meretas cara kerja otak Anda sendiri, Anda berada di tempat yang sangat tepat. pastinya hari ini kita nggak akan ngebahas cara merangkai kalimat indah secara sastra ya. Misi eksplorasi kita hari ini tuh jauh lebih taktis. Tepat. Misi kita adalah membongkar metode berbasis sains untuk ngubah selembar kertas kosong jadi semacam laboratorium berpikir privat Anda. Laboratorium berpikir privat, saya suka istilah itu. Iya, tujuannya kita mau bangun sistem umpan balik bersolusi tinggi untuk otak Anda. Dan di titik inilah banyak orang yang, salah langkah di awal. Oke, mari kita bedah ini. Salah langkah gimana maksudnya? Jadi gini, kalau kita lihat data dari berbagai studi produktivitas ya, kebanyakan jurnal tuh akhirnya cuma jadi kuburan bagi hari-hari yang udah lewat. Kuburan. Wah, dramatis juga ya. Tapi emang gitu kenyataannya. Catatan kronologis linear aja. Kayak hari ini makan apa, pergi kemana. Dan itu nawarin 0 ROI atau return on investment secara mental buat kita. Karena nggak ada proses berpikir di sana ya. Betul. Dan penyebab utamanya, perfeksionisme. Orang tuh nulis seolah-olah suatu hari nanti bakal ada sejarawan atau penulis biografi yang baca dan menilai tulisan mereka. Ah, saya paham. Mereka tanpa sadar lagi melakukan semacam pertunjukan untuk audiens imajiner. Persis. Kalau direfleksikan lagi sih, ini masuk akal banget. Pas kita ngerasa ada mata yang ngawasin, meskipun itu cuma imajinasi kita sendiri di masa depan, kita pasti otomatis nyensor diri sendiri kan? Pasti itu. Kita ngehalusin kalimatnya, terus emosi yang tadinya meledak-ledak kita poles biar nggak kelihatan terlalu berantakan. Dan padahal, pas Anda nyensor diri sendiri, fungsi terapeutik dari jurnal itu langsung mati detik itu juga. Langsung hilang manfaatnya ya? Hilang. Itulah kenapa kunci utamanya, aturan paling absolut dari praktek ini, adalah privasi yang ekstrem. Privasi ekstrim harus seketat apa tuh? Sangat ketat. Kalau Anda nggak yakin 100% tulisan itu aman dari intipan orang lain. Kayak pasangan atau anak gitu? Ya, atau rekan kerja di kantor. Kalau ada keraguan sedikit aja, Anda nggak akan pernah bisa jujur. Harus pakai buku yang ada gembok fisiknya, atau kalau Anda lebih suka digital, ya manfaatkan enkripsi. Pakai biometrik wajah, sidik jari, atau password yang kuat. Karena tanpa kejujuran yang brutal, kita nggak akan pernah ngeluarin beban pikiran itu ya? Betul. Proses pelepasan beban kognitifnya nggak bakal jalan. Konsistensi di sini jauh ngalahin durasi. Nulis berantakan selama 5-10 menit tiap hari itu Jauh lebih bermihrai ya daripada nulis rapi berjam-jam tapi jarang. jauh lebih bernilai. Kalau boleh saya pakai analogi nih, nulis jurnal yang efektif itu kayaknya sama sekali bukan nulis draft novel buat diterbitin. Terus kayak apa? Lebih kayak kertas buram yang kita pakai pas lagi nyoba mecahin rumus matematika yang rumit banget. Oh, saya suka analogi ini. Iya kan? Kita mencoret-coret dengan brutal, angkanya tumpang tindih, panahnya kemana-mana kelihatannya super berantakan. Nggak ada estetikanya sama sekali. Nggak ada. Tapi secara mekanis, justru makin berantakan coretan di kertas buram itu, seringkali makin cepat kita nemu jawaban dari rumusnya. Karena kita mindahin beban kerjanya dari memori jangka pendek kita ke atas kertas. Analogi yang sangat akurat. Kertas buram itu dinilai bukan dari estetikanya, tapi fungsinya sebagai memori eksternal untuk otak Anda. Sebagai hard drive sementara gitu ya. Betul. Dan ini sebenarnya menjawab perdebatan abadi soal mending nulis analog pakai tangan atau ngetik digital. Oh, ini perdebatan klasik. Risetnya bilang apa? Riset neurologis seringkali lebih memihak pada analog, terutama pas kita lagi memproses emosi. Kenapa analog? Bukan yang ngetik lebih cepat. Justru itu poinnya. Pikiran kita tuh bergeraknya terlalu cepat, sangat impulsif dan tumpang tindih.
Nah, nulis pakai tangan itu secara fisik memaksa pikiran Anda untuk melambat. Biar sinkron sama kecepatan otot tangan yang pegang pena itu ya? Persis. Jadi ada semacam, penyempitan jalur atau bottleneck yang disengaja. Menarik. Otak jadi dipaksa ngefilter pikiran yang acak jadi struktur kalimat sebelum tintanya nyentuh kertas. Iya, perlambatan mekanis itu memaksa korteks cerebral Anda ngelakuin pra-pemrosesan. Anda nggak bisa nulis secepat Anda berpikir, kan? Betul, nggak mungkin. Mail. Nggak ada tab browser YouTube yang manggil-manggil ya. Nah itu, cuma ada Anda dan pikiran Anda. Tapi ini bukan berarti digital itu buruk ya. Oh, digital tetap ada tempatnya. Tentu, alat digital itu nggak terkalahkan kalau tujuan Anda adalah pencarian atau searching di masa depan. Anda bisa pakai sistem tagging, mengelompokkan topik, dan pastinya perlindungan password tingkat tinggi. Paham. Oke, tapi tunggu dulu. Ini pertanyaan dari saya. Sejak kecil kita kan diajarin nulis rapi, tata bahasanya benar. Gimana caranya secara praktis kita mematikan suara kritikus internal di kepala kita pas lagi ngadepin halaman kosong? Dengan menurunkan standar Anda sampai menyentuh lantai. Sampai menyentuh lantai. Nih, privasinya terjamin, kita udah biarkan pikiran tumpah ruah dan jujur seberantakan mungkin. Tapi, bukannya ini memunculkan resiko baru? Resiko seperti apa? Disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Bayangin saya lagi ngalamin hari yang super buruk di kantor. Bos saya marah-marah nggak jelas. Kalau saya membebaskan diri nulis tanpa filter, jurnal saya mungkin cuma bakal berisi 4 halaman penuh sumpah serapah dan keluhan soal bos saya. Iya, keluhan tiada akhir. Bukannya ngulang-ngulang narasi negatif kayak gitu, malah bikin kita makin stres dan makin terjebak ya. Wah, kekhawatiran Anda itu sangat valid. Secara psikologis, fenomena yang Anda takutkan itu namanya ruminasi. Ruminasi. Ya, itu kondisi di mana pikiran kita terus berputar-putar di masalah yang sama, persis kayak kaset rusak dan nggak pernah nemu jalan keluar. Kayak lingkaran setan gitu. Betul. Dan kalau nggak diarahkan, journaling emang bisa banget memperburuk ruminasi ini. Disinilah riset dari psikolog James Pennebaker soal expressive writing jadi sangat krusial buat kita. Apa temuan dari Pennebaker ini? Dia menetapkan satu batasan yang sangat spesifik. Kalau Anda lagi nulis tentang kejadian yang sangat menguras emosi, batasi sesinya maksimal 15-20 menit aja. Bentar, kenapa harus dibatasi waktunya? Kalau kita lagi emosi meledak-ledak, rasanya 15 menit mah nggak cukup buat numpahin semuanya. Karena data neurologis nunjukin hal yang beda. Kalau Anda melewati batas 20 menit, itu otak Anda seringkali berhenti memproses emosi dan malah mulai berkubang di dalamnya. Jadi bukannya lega, malah makin tenggelam. Persis. Jalur saraf di otak yang ngelola stres dan kemarahan malah jadi makin dalam dan kuat. Jadi, kunci utamanya bukan durasi, tapi pergeseran menuju metakognisi. Metakognisi itu kemampuan kita berpikir tentang cara kita berpikir, kan? Tepat. Dan hambatan paling besar buat kita nyampe ke tahap metakognisi ini ternyata cuma bersembunyi di balik satu kata tanya sederhana. Kata tanya apa tuh? Kata mengapa. Mengapa? Kayak, mengapa ini terjadi padaku gitu. Iya. Atau mengapa dia tega ngelakuin ini? Mengapa saya selalu gagal? Oh, itu sering banget sih muncul di kepala kalau lagi down. Dan itu jebakan. Bertanya mengapa pas kita lagi dalam tekanan emosional bakal langsung membajak sistem pertahanan otak. Membajak gimana tuh mekanismenya? Pertanyaan mengapa itu memicu amigdala, yaitu pusat ketakutan dan emosi di otak kita. Hasilnya, otak mulai bikin narasi rasionalisasi buat mengasihani diri sendiri. Pantesan makin ditanya mengapa makin ngerasa jadi korban ya? Makanya, kerangka psikologis menyarankan kita geser pertanyaannya dari mengapa jadi Apa? apa. Oke, kalau saya bayangin nih analoginya nanya mengapa pas kita lagi emosi itu ibarat nekan pedal gas dalam-dalam pas mobil Anda lagi kejebak di kubangan lumpur-lumpur. Oh, makin dalam terperosoknya. Iya, rodanya cuma muter kencung di tempat, nyipratin lumpur kemana-mana, dan mobilnya makin tenggelam. Sedangkan nanya apa, itu kayak ngambil jeda sebentar, turun dari mobil, terus naruh papan kayu di bawah ban biar mobilnya dapet traksi buat maju. Yang sangat memukau di sini adalah analogi Anda itu secara biologis benar-benar terjadi di otak. Papan kayu yang ngasih Anda traksi itu, secara literal, adalah korteks prefrontal Anda. Wow, masa sih? Gimana ceritanya korteks prefrontal bisa jadi papan kayu? Pas Anda nubah pertanyaan, mengapa bos saya marah? Jadi,
apa fakta objektif dari kejadian tadi? Atau apa yang sebenarnya lagi saya rasain di tubuh saya sekarang? Anda secara harfiah matiin alarm di amigdala. Alarm paniknya dimatiin. Betul. Dan Anda ngaktifin korteks prefrontal, bagian otak yang ngurusin logika, penalaran, dan pemecahan masalah. Jadi kita kayak maksa otak pindah gigi dari mode bertahan hidup ke mode eksekutif ya? Persis. Dan untuk ngelakuin perpindahan gigi ini, ada kerangka yang sangat gampang diingat. Namanya Name, Understand, Reframe. Name, understand, reframe. Identifikasi, pahami, bingkai ulang. Ya. Langkah pertama, name. Identifikasi dulu perasaannya tanpa menghakimi. Oh, saya lagi marah. Oke. Terus understand. Understand itu memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma perasaan. Misalnya, faktanya bos mencoret-coret proposal saya. Perasaannya, saya merasa nggak dihargai. Dipisah supaya kelihatan objektifnya. Betul. Setelah itu, baru reframe atau bingkai ulang. Anda cari temuan objektifnya. Dan yang paling penting, setiap entry jurnal yang emosional harus selalu ditutup dengan satu hal. Next step atau langkah selanjutnya. Seberapapun kecilnya langkah itu ya. Walaupun cuma langkah selanjutnya, saya akan minum air putih dan tidur. Itu tetap sebuah aksi. Karena wawasan psikologi sehebat apapun, kalau nggak ada tindakan nyatanya ya jatuhnya cuma hiburan intelektual aja. Tepat sekali. Nggak gubah apa-apa. Nah, kerangka ini terdengar sangat solid kalau kita lagi punya waktu luang dan bisa duduk tenang ya. Tapi realitanya kan hidup nggak seideal itu. Memang, hari-hari kita seringnya berantakan. Sangat bervariasi dan kacau. Jadi, mari kita terapkan sumber-sumber ini ke dalam skenario satu hari kerja yang brutal. Dari pagi sampai malam. Kita pasti butuh alat yang beda-beda dong, buat situasi yang beda. Betul. Mari kita simulasikan skenarionya. Bayangin Anda bangun pagi, dan sebelum kaki Anda nyentuh lantai, kepala udah penuh sama kabut kecemasan. Wah, ini relate banget. Daftar tugas numpuk, email klien, tagihan kartu kredit. Nah, di situasi ini, metode morning pages atau halaman pagi adalah solusinya. Ini dipopulerkan dari buku The Artist's Way. Aturannya simple. Tulis 3 halaman penuh secara stream of consciousness tiap pagi. Stream of consciousness ini artinya kita nulis benar-benar apa aja yang lewat di otak tanpa disaring kan? Tanpa filter sama sekali. Bahkan kalau yang lewat cuma, aduh saya ngantuk banget dan males nulis ini. Tulis aja kalimat itu berulang-ulang sampai hal lain muncul. Anda kan bukan lagi nulis esai, Anda lagi ngelakuin proses brain dump, buang sampah mental. Karena otak kita pas bangun sering masih nyimpen sisa kecemasan dari mimpi atau hari kemarin ya. Ya, residu bawah sadar. Dengan menuangkannya tanpa jeda ke 3 halaman, Anda itu kayak ngosongin cache memori di otak. Anda nyingkirin kabut statisnya supaya jalur kognitifnya bersih buat nerima kerjaan beneran hari itu. Oke, pagi hari udah aman, kepawajar nih. Tapi coba kita lompat ke jam 2 siang. Saya misalnya baru aja keluar dari meeting negosiasi yang alot banget sama klien. Pasti sangat menguras energi. Banget, saya capek secara mental. Tapi 5 menit lagi saya harus pindah ke mode kreatif karena harus ngerancang presentasi buat tim. Seringnya nih, pas saya mulai bikin slide, kepala saya masih muter-muter mikirin argumen klien di meeting tadi. Nggak bisa fokus 100% ya? Nggak bisa. Kenapa tuh? Yang Anda alami itu namanya attention residue, atau sisa perhatian. Ada prinsip psikologi namanya Zeigarnik Effect. Otak manusia itu secara alami dirancang buat mengingat tugas yang belum selesai, jauh lebih kuat daripada tugas yang udah kelar. Oh, jadi pas saya paksa tubuh saya pindah ke presentasi tim? Sebagian dari rem kognitif Anda secara literal masih menyala di background buat mikirin klien tadi. Ini mirip kayak kita buka terlalu banyak tab berat di browser laptop, terus kita bingung kok laptopnya lemot banget. Analogi yang sangat pas. Nah, buat nutup tab browser yang masih nyala itu, riset merekomendasikan teknik interstitial journaling atau jurnal di masa jeda. Jurnal di masa jeda, gimana cara kerjanya? Panjang nggak nulisnya? Nggak sama sekali. Alih-alih nulis panjang di malam hari, Anda cuma nulis 1 atau 2 menit aja di antara perpindahan tugas. Cukup catat waktunya. Misalnya, jam 14:05. Terus nulis apa? Nulis kondisinya. Baru selesai meeting klien. Rasanya melelahkan dan saya sempat agak emosi. Lalu, tulis langkah selanjutnya. Sekarang saya akan mulai bikin 3 slide pertama buat presentasi tim. Udah, itu aja. Cuma segitu. Gimana itu bisa ngaruh ke otak? Nulis kalimat pendek itu bertindak kayak tombol save di otak Anda.
Otak langsung sadar, oh, memorinya udah dititipin dengan aman di atas kertas. Loop memorinya tertutup, dan sisa perhatian Anda dilepaskan sepenuhnya buat tugas baru. Wow, itu praktis banget sih, cuma butuh beberapa kalimat buat ngeriset fokus. Sangat taktis buat jam kerja yang padat. Nah, tapi di antara tumpukan riset yang kita bahas ini, ada satu metodologi yang bikin saya agak pengen ngasih pushback ke Anda. Boleh, silahkan. Bagian mana tuh? Ini soal filosofi stoik kuno itu, premeditatio malorum. Visualisasi skenario terburuk. Iya, konsepnya kan kita secara rutin duduk dan sengaja memvisualisasikan hal paling buruk yang bisa terjadi, terus ditulis di jurnal. Betul. Tunggu dulu, saya ini tipe orang yang gampang cemas ya. Kalau saya harus nulis skenario misalnya, proyektor mati pas presentasi akbar, atau perusahaan tiba-tiba bangkrut. Bukannya ini malah ngundang overthinking? Banyak yang mikir gitu awalnya. Ya kan, kalau sengaja mikirin malapetaka sebelum mulai kerja, saya malah bisa keringat dingin dan panik duluan dong. Ini kayak ngasih alasan akademis buat jadi orang pesimis. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan Anda ini wajar banget karena di era modern kita tuh dicekokin narasi berpikir positif yang kadang agak toksik. Toksik gimana? Positif kan bagus. Positif itu bagus, tapi optimisme buta justru menciptakan kerapuhan psikologis. Kalau Anda cuma bayangin kesuksesan terus, nah pas hal buruk beneran kejadian, otak Anda nggak punya respon sama sekali. Nggak tahu mesti ngapain? Dan amigdala langsung ngebajak sistem Anda. Hormon stres kortisol meledak, Anda bakal nge-freeze atau panik. Jadi premeditatio malorum ini sama sekali bukan pesimisme. Secara ilmiah, ini adalah prapemrosesan resiliensi. Coba jelasin lebih detail, gimana mikirin hal buruk kok justru bisa nurunin stres? Gini, pas Anda nulis di jurnal, skenario terburuk, proyektor mati di depan CEO. Terus Anda nulis responsnya. Saya akan bagiin materi yang udah di-print, dan saya bakal presentasi kayak lagi cerita aja. Oke, udah ditulis solusinya. Nah, dengan nulis itu, Anda lagi bikin jalur saraf alternatif di otak. Anda lagi gladir segmental. Jadi kalau proyektornya beneran mati, korteks prefrontal Anda langsung ngambil alih dan bilang, tenang, kita udah bahas skenario ini di kertas kemarin, kita punya rencana. Wah, mind-blowing sih ini. Jadi kita nggak panik karena elemen kejutannya udah dibunuh duluan di atas kertas ya. Persis. Mengubah ketakutan abstrak jadi rencana aksi konkret sebelum krisisnya terjadi. Beban kognitif pas krisis beneran datang jadi turun drastis. Oke, saya ngerti sekarang, masuk akal. Nah, kita udah ngelewatin skenario siang hari. Pagi dikuras pakai morning pages, siang dijaga fokusnya pakai interstitial journaling, dan krisis dicegah pakai resiliensi ala stoik. Tinggal malam harinya. Iya, malam harinya gimana? Supaya beban seharian nggak dibawa tidur. Buat nutup hari, Anda bisa pakai The Book and Method atau metode pembatas buku. Ini murni soal objektivitas dingin. Objektivitas dingin, maksudnya? Kalau di pagi hari Anda menetapkan semacam cetak biru, kayak apa satu hal terpenting hari ini, maka di malam hari Anda ngelakuin audit. Oh, kita jadi auditor buat diri sendiri. Betul. Anda lihat hari itu bukan pakai kacamata emosi, tapi kacamata auditor, di mana saya buang-buang waktu tadi, prioritas utama saya kelar nggak? Untuk misahin fungsi diri kita ya, ada diri yang merencanakan, ada diri yang menjalankan. Ya, dan audit ini ngasih penutupan psikologis atau psychological closures tiap malam, biar tidurnya nyenyak. Jadi kita udah selamat nih ngelewatin hari yang kacau, pakai selembar kertas, besoknya kita ulang lagi. Tapi tunggu, dari sumber yang kita pelajari, ada satu peringatan keras di sini. Peringatan soal ulasan ya? Betul. Kalau kita sekedar nulis, mecahin masalah hari itu, lalu nutup buku dan nggak pernah nengok tulisan itu lagi selamanya, kita justru menyia-nyiakan 50% dari nilai jurnal kita. Mengumpulkan data tanpa pernah menganalisisnya, itu dalam dunia sistem disebut sebagai open loop failure. Kegagalan sistem terbuka. Sia-sia dong nulis capek-capek. Sangat sia-sia. Kalau Anda nggak pernah ngejadwalin waktu buat baca ulang jurnal Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau per kuartal, Anda kehilangan efek bunga majemuk dari investasi kognitif Anda. Bunga majemuk dari jurnal? Iya. Ulasan berkala inilah yang ubah kertas acak jadi semacam peta diagnostik kehidupan Anda. Ini tuh ibaratnya kita rajin banget nabung uang di bank tiap hari, tapi buku tabungan sama kartu ATM-nya kita buang. Perumpamaan yang pas. Atau gini, nulis jurnal tanpa direview, itu ibarat kita masang puluhan sensor telemetri yang super canggih di mobil balap Formula 1. Oke, terus? Pas mobilnya ngitari sirkuit, datanya kerekam sempurna. Panas mesin, tekanan ban, gaya gesek, semua ada.
Tapi habis balapan kelar, mekaniknya malas ngunduh dan nganalisis datanya. Dan minggu depannya mobilnya tetap kalah. Iya, mereka kebingungan kenapa mobilnya selalu kehilangan kecepatan di tikungan ketiga, padahal jawabannya dari kemarin udah ada di data mereka sendiri. Analogi telemetri itu brilian banget. Dan apa yang sebenarnya lagi Anda cari pas baca ulang jurnal itu adalah pola. Anda itu lagi jadi mekanik buat data hidup Anda sendiri. Pola seperti apa yang biasanya ketemu? Banyak hal yang nggak Anda sadari pas ngejalaninnya. Tapi pas baca entry bulan lalu, tiba-tiba kelihatan benang merahnya. Misalnya, ternyata setiap kali saya kurang tidur di hari Selasa dan Rabu, saya selalu berantem nggak penting sama pasangan di hari Kamis. Wow, itu detail yang gampang banget kelewat kalau nggak dicatat dan direview. Atau Anda mungkin nemu percikan ide bisnis keren yang Anda coret-coret 6 bulan lalu, tapi kelupaan karena besoknya Anda sibuk kerja. Proses ulasan adalah tempat di mana pengalaman mentah disintesis jadi kebijaksanaan. Jadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti ya. Betul. Dan ada satu poin pembebasan yang sangat melegakan di pedoman ulasan ini. Dikatakan di sini, bunuh rasa bersalah kalau Anda ngelewatin beberapa hari nggak nulis. Ini penting banget untuk dibahas. Soalnya kita ini kan hidup di era aplikasi produktivitas yang mendewakan strik ya. Rentetan hari tanpa putus. Kalau api kecil di aplikasi kita padam karena bolong sehari aja, rasanya gagal total. Berusaha ngejar strik sempurna dalam journaling itu toksik. Itu cuma bakal ngubah alat pereda stres jadi sumber kecemasan baru buat Anda. Bikin stres doang ya jadinya. Ingat, jurnal itu alat yang melayani hidup Anda, bukan Anda yang jadi budak jurnalnya. Betul sekali. Kalau Anda lagi liburan, atau sakit, atau sekedar kecapean banget seminggu dan nggak nulis satu kata pun, itu sama sekali nggak membatalkan kemajuan Anda. Nggak ada polisi disiplin yang bakal nilang Anda. Nggak ada yang bakal ngehukum. Tinggal buka aja halaman baru yang bersih hari ini dan lanjutin. Sesimpel itu. Jadi apa makna dari semua ini? Kita udah ngebedah banyak banget taktik hari ini. Kalau kita tarik benang merahnya, jurnal terbaik ternyata sama sekali bukan jurnal yang tata bahasanya rapi atau tulisannya indah puitis. Jauh dari itu. Jurnal dengan ROI tertinggi buat otak Anda adalah jurnal yang jujurnya brutal, berorientasi pada pertanyaan apa, buat memicu metakognisi, dipakai buat nutup sisa perhatian di siang hari, dan secara teratur dibaca ulang buat nyari pola. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah pergeseran fundamental. Anda berhenti pakai kertas buat mendokumentasikan masa lalu secara pasif, dan mulai memakainya sebagai alat eksekutif buat merancang masa depan kognitif Anda. Dan bagian paling relevan buat Anda yang lagi dengerin sekarang adalah, Anda nggak butuh izin bos buat mulai, nggak butuh langganan aplikasi premium bulanan, dan bisa Anda mulai 5 menit dari sekarang. Langsung bisa dipraktikkan. Entah Anda cuma butuh interstitial journaling sebentar sebelum masuk Zoom meeting, atau butuh nguras sampah mental malam ini biar bisa tidur nyenyak, cukup ambil kertas sisa, turunkan standar perfeksionisme Anda sampai lantai dan mulailah bikin coretan berantakan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan hari ini. Coba bayangkan, gimana kalau kebuntuan karir Anda saat ini atau konflik paling berat yang terus-menerus Anda hadapi sama orang-orang terdekat Anda, sebenarnya berakar dari percakapan jujur yang nggak pernah Anda berani lakukan sama diri Anda sendiri di atas lembar kertas kosong. Gimana kalau kertas kosong di meja Anda saat ini bukan cuma benda mati tempat ngerekam masa lalu, melainkan sebuah cetak biru, sebuah tangga neurologis yang bakal nentuin siapa diri Anda esok hari. Eksplorasi yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih banyak udah menemani kami membedah materi ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.